Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aman baru. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kuslia. Saya akan membantu acara kita kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendirian, berserta rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 1. Baik, topik kita kali ini yaitu mengenai pendekatan pembelajaran kurikulum merdeka di SDK Bayar 2. Tentunya kita sudah memiliki narasumber dengan Bapak Suherman selaku kepala sekolah ya Pak ya. Bapak, sebelum kita memasuki pertanyaan ya Pak ya, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama gitu mengabdi di sini? Mengabdi di Kabayan 2 itu dari 2018 pertama kali lagi jadi kepala sekolah. Oh iya, cukup lama ya Pak ya. Menurut Bapak, kurikulum merdeka itu apa sih gitu? Seperti apa spesifikasinya? Jadi kurikulum itu mengalami beberapa perubahan ya. Bagaimana kita ketahui bahwa kurikulum sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan di setiap sekolah masing-masing. Itu ada dulu itu ada kurikulum 75, ada 84, ada kurikulum ABK, kemudian yang terakhir kemarin ada Pertilas, dan sekarang itu ini semuanya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, itu makanya akan kurikulum ada fleksibel ya, disesuaikan seperti konsep kurikulum depan, jadi selalu dinamis, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Nah, ini selalu dikaji dan dikaji satu persatu, tahap-tahapannya dikaji agar nanti output dari pendidikan itu menghasilkan hal yang bermanfaat disesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Ya, dulu tahun 75 seperti apa, kurikulum seperti itu. KBK seperti apa, seperti itu. Tapi bukan berarti saling menjelekan hasil sama lain. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan semuanya. Itulah dalam konteksnya. Dulu bahwa kita itu dijadikan barometer di Asia Tenggara. Pendidikan di kita itu barometer di Asia Tenggara. Bahwa kita jadikan percontohan dengan kurikulum yang dulu itu 75 itu. Jadikan percontohan bahwa kita berhasil. Indonesia itu pendidikan lumayan. Bahkan di Malaysia nyontoh ke kita. Pokoknya Asia Tenggara lebih banyak yang nyontoh. Tapi sekarang kan kenyataan sekarang. Itu ya. Tapi bukan berarti menyatakan bahwa kurikulum sekarang bukan jelek, tidak ya. Tergantung pada pengamalan dan pelaksanaannya. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka itu pemerintah mengharapkan itu kreativitas guru benar-benar berkembang gitu, benar-benar berkembang dengan adanya kurikulum merdeka. Ada kebebasan untuk guru berkreasi. Dulu ketika dari kurikulum KBK, kurikulum Pertilas itu kan indikator-indikatornya dulu itu disebut dengan ada TIK, tujuan instruksional khusus, ada TIU, tujuan instruksional umum. Dulu itu tahun kurikulum 75, kemudian diganti lagi ke Pertilas itu ada KIKD namanya. Apa KI itu? KI itu kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya. Dulu itu, nah itu awalnya di mereka yang buat, pemerintah yang buat KIKD-nya. Jadi kita hanya menjabarkan dari KIKD tersebut dulu itu. Jadi bahkan ada awalnya itu kan indikator dari KIKD itu dijabarkan ke indikator itu guru tinggal merumuskan aja. Jadi seakan-akan disuapin ya, disuapin. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka ini guru diberikan kebebasan untuk memodifikasi proses pembelajaran.
ya, dari capaian pembelajarannya. Jadi mereka itu pemerintah hanya menggunakan capaian pembelajarannya saja, intinya aja. Ini keinginan dari, kalau dulu itu ada kelas, sekarang ada fase ya, fase ABC ya. Nah ini mereka itu diberikan kebebasan bahwa guru itu untuk mengembangkan ya tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan capaiannya. Tapi umpamanya hanya menggunakan capaian nih. Nah silakan kami kembangkan tujuan pembelajaran, kalau KD-nya seperti apa, tujuan pembelajaran seperti apa, ATP-nya seperti apa, itu silakan kembangkan. Jadi untuk cara pembelajarannya itu tidak terpatok oleh pemerintah. Tidak, dan memang sebenarnya dari dulu juga dengan adanya undang-undang pendidikan, undang-undang pendidikan nomor 10 tahun 2003 itu, bahwa itu dari dulu sebenarnya udah kewenangan pendidikan itu udah disahkan, udah disarankan bagaimana itunya, bagaimana sekolah saja sebenarnya. Ada sebagai dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu kewenangan pengembangan sekolah itu diserahkan ke sekolahnya masing-masing. Nah itu, tapi dalam pelaksanaannya masih ada intervensi dari pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan tersebut, masih ada. Nah sekarang dengan adanya kurikulum merdeka itu pemerintah mengharapkan sekolah itu mandiri. Sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh gurunya. Sekolah itu mandiri gitu, mandiri mengembangkan kemampuannya, itu idealnya. Nah ini latar belakangnya adanya kurikulum merdeka ini tuh mereka itu melihat percontohan yaitu sekolah internasional yang ada di Jakarta. Ya, maka kita untuk mengembangkannya pun harus mengikuti aturan yang ada. Jadi akhirnya merdekanya ada batasan-batasannya. Jadi bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya, kumacet aing, tidak bisa, gitu ya. Jadi ada batasan-batasannya, aturan-aturannya, terutama dalam masalah keuangan, gitu ya. Tapi untuk masalah pendidikan, untuk masalah pembelajaran itu memang diberikan keluasan untuk mengembangkan. Nah, namun dalam implementasinya di lapangan memang masih ada. Jadi belum semua guru memahami tentang paradigma baru pembelajaran yang sekarang diharapkan oleh pemerintah, ya kurikulum merdeka itu. Jadi mereka masih inginnya disuapi, masih ingin seperti itu. Bahkan terutama bagi guru-guru yang sudah tua, itu mereka terbentur dengan kendala IT. Ya, akhirnya mereka agak menyerah. Nah dengan kurikulum merdeka ini justru kita harus luas gitu, wawasannya. Jadi pembelajaran itu bukan terpaku pada buku. Kalau dulu pada kurikulum yang dulu itu kita mengacu pada buku sumber yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita ngajar itu harus menggunakan aturan-aturan. Nah sekarang dengan adanya kurikulum merdeka itu, kita ngajar itu silakan materinya luas, mengambil dari mana, yang penting sesuai dengan capaiannya. Itu harapan capai tersebut. Jadi kemerdekaan itu seperti itu. Ya, jadi perencanaannya, dari pelaksanaan dan asesmennya itu kita yang menentukan sendiri gitu ya. Ya, enggak. Silakan yang lain lagi. Oke. Sekarang yang banyak beliau Pak, setelah masuk ke kurikulum merdeka, ada juga Pak kesulitan untuk menerapkannya di implementasinya? Oh, setiap ada perubahan itu pasti ada kendala. Jangankan kita melaksanakan pendidikan yang begitu perannya besar, kita pun akan melangkah makan pun pasti ada kesulitan, gitu kan? Pasti. Yang namanya hidup itu pasti ada resiko ya, gitu kan? Ya. Tapi kita tidak bisa terlepas dari resiko. Kita tidak bisa terlepas dari resiko, pasti ada. Sama ya. Jadi untuk itu nanti ini generasi muda jangan berpikir praktis juga nggak boleh. Jangan lari dari kenyataan juga nggak boleh. Kita harus benar-benar bisa bagaimana manajemen kenyataan tersebut, jadikan satu modal sehingga ini hidup kita bisa nyaman, gitu ya. Nah sama dengan pendidikan. Jadi ketika kita mau melaksanakan implementasi kurikulum itu pasti ada kendala, pasti. Kendala yang pertama mengubah paradigma pola pikir itu yang susah. Adat kebiasaan itu susah. Disebutnya adat kekurung kuliga. Itu step-stepnya itu pada suatu teori fisika mengatakan kalau kita menarik sesuatu itu cepat itu tidak mungkin berhasil.
dalam teori fisika ya. Misalkan Anda nanti masukkan botol, kemudian tarik sama gelas, supaya dengan cepat itu pasti tidak akan gelas itu tidak akan pindah. Hanya tarik itu seperti itu. Maksudnya itu mengatakan kepada kita bahwa pendidikan itu tidak bisa secepat mungkin dibuat, tidak bisa. Harus ada tahapan-tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan. Dan harus untuk menggiring pola pikir guru-guru yang notabene sudah tua, ini harus pelan-pelan. Tidak bisa sekaligus blok, nggak bisa. Harus ini pola pikir ya. Ini pola pikir itu harus benar-benar. Jadi mereka harus benar-benar merasakan dulu apa manfaatnya. Kecuali bagi anak-anak muda itu pasti akan lebih menyenangkan gitu ya. Yang kedua, sarana prasarana penunjang. Alhamdulillah kalau di KBN 2 mungkin di sini udah laptop semuanya cukup, wifi ada, sarana prasarana lengkap dan semua. Namun di sini kemampuan IT-nya gurunya itu susah. Ini ya, kemampuan IT-nya itu. Nah, yang ketiganya kemauan untuk belajar. Kemauan untuk belajar dari guru-guru tersebut. Nah, ini dengan adanya kurikulum merdeka itu harus benar-benar ada keterlibatan orang tua ya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini harus benar-benar terjalin dengan baik. Nah, ini untuk menjalin baik hubungan dengan orang tua itu susah, apalagi di kota. Kota itu bukan di kota saja, pasti di kampung juga sama. Itu mereka sibuk dengan dunianya masing-masing, susah itu. Tapi insya Allah kita sudah coba beberapa hal itu tidak jadi kendala gitu. Nah, itu selanjutnya adalah, nah ini yang jadi kendala itu yang mungkin masalah nasional itu dengan adanya harus lulus, harus naik, itu yang jadi masalah besar. Harus lulus, harus naik. Dulu ketika kami kecil, bahkan ketika kurikulum 75 diberlakukan, bagi anak yang berkelainan, nakal dan sebagainya itu otomatis tidak akan naik kelas, otomatis. Bagi nilainya kurang tidak. Sekarang rasa malu itu tidak ada bagi diri anak. Ini yang dimana PR besar ini kurikulum merdeka. Nah, itu di sana. Kenapa Bapak Cawe di sini? Dulu kami pernah mengajar di SD 4 itu ketika ada anak nilai 6 itu menangis. Nilai 6 itu menangis, malu. Sekarang anak dengan kurikulum merdeka ini dapat berapa tuh tersenyum. Dia pasti bakal naik lagi. Itu kan? Ini sok dirasakan. Bahkan kemarin ketika COVID itu semuanya lulus kan? Iya. Selalu tidak ada yang tidak lulus kan? Gitu kan? Nah inilah. Nah justru kan ada sebuah teori nyata, asas Black namanya. Tahu kan asas Black? Pernah dengar? Ah udah, jangan pusing-pusingnya. Asas Black itu mengatakan benda yang mudah menerima panas akan mudah melepaskan kalor, itu teori. Tapi benda yang susah untuk menerima panas dia akan susah juga melepaskan kalor, teorinya ya, dalam asas Black. Fisika itu seperti itu. Gak senang fisika kan? Gak senang fisika kan? Enggak. Oh belajar fisika itu. Ah ini, yang gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau anak yang lulusnya mudah, dia tidak akan dapat apa-apa. Tidak ada hambatan, tidak ada apa-apa. Jepang itu maju karena dia hidupnya susah. Awalnya susah Jepang itu ketika Hiroshima dibom itu karena hidupnya susah. Tapi sok akhirnya rasakan kalau anak-anak sekarang hidupnya pengen mudah terus, makan pengen disuapin, jajan pengen, itu tidak akan berpikir loh. Sok kayak pertanyaan, apa enggak? Nanti dia akan dirasakan. Tapi ketika anak itu dari kecilnya benar-benar susah, maksudnya hidup itu tidak dianggap mudah, jadi benar dia merih lah, bahasa orang merih. Insya Allah kalau kan bakal senang. Cek si kabayan sama, lamun tanya kan bakal suri kan itu seperti itu. Tapi sok banyak, lamun muda usia kalian, pengen muda, pengen nyantai, pengen sok, akan terasa nikmatnya nanti tuanya sok gitu. Nah sama dengan kurikulum merdeka juga. Ketika anak itu baik yang jodoh itu lulus aja, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Saya yakin ke depannya itu karena enak itu begitu PR besar loh. Nah ini nanti akan terasa oleh kalian semua.
akan terasa ke depan itu. Sedangkan pendidikan ini akan terasa 15 tahun ke depan, akan terasa minimal 10 atau 15 tahun ke depan. Hasil pendidikan ini, hasil kurikulum ini nanti akan terasa di sana. Sekarang kita terlena sama tadi. Mau pinter, mau bodoh, mau nakal, mau tidak, itu masih lulus kan? Tapi silakan rasakan nanti ke depannya seperti apa. Itu, sampai nanti. Silakan nanti catat ya, catatan kata-kata saya seperti ini. Nah ini jadi harapan kendala ya, kendala yang berikutnya itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi silakan nanti dikaji, didiskusikan dengan dosennya mau seperti apa nanti ke depan. Pendidikan itu. Ya silakan. Tadi kan yang menjadi PR ini mengubah paradigma daripada guru untuk kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Nah, mohon maaf ya Pak, ada nggak strategi Bapak secara personal untuk mengubah paradigma tersebut agar memudahkan implementasi dalam kurikulum Merdeka? Pasti ada ya. Setiap kepala sekolah memiliki tugas dan fungsi yang berat. Nah, dengan aturan Permendikbud yang terbaru itu tupoksi kepala sekolah lebih berat daripada pengawas. Kalau dulu pengawas sekolah itu lumayan, ada pembinaan dan pendampingan dulu. Sekarang pembinaan pendampingan ada dibebankan ke kepala sekolah. Makanya itu dulu kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan pembelajaran, harus memahami tentang itu. Ya, yang pertama. Nah, strategi apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama kita diadakan supervisi dulu, melihat, mengadakan observasi apa kelemahan kelebihan guru itu. Ya. Jadi ketika ada guru yang susah untuk melakukan paradigma itu, jangan divonis subuh, jangan divonis salah, jangan divonis guru. Kita lihat dulu latar belakang guru tersebut, di mana letak permasalahannya, ya, di mana letak permasalahannya. Itu yang pertama. Kita adakan supervisi. Nah setelah itu kita adakan semacam diskusi bersama. Diskusi bersama apa yang dirasakan ibu tentang kendala-kendala yang dilaksanakan ketika implementasi kurikulum tersebut. Lemahnya apa? Nanti di sanalah kita menemukan titik temu permasalahannya apa. Disebut dengan akar masalah. Kalau nanti adik-adik akan membuat skripsi, kita sebut dengan identifikasi masalah tersebut, baru akan ditemukan rumusan masalahnya. Gitu kan? Nah ini ketika menemukan rumusan masalahnya, jadi ketika masalah sudah ditemukan, ada rumusan masalahnya. Apa masalah yang sebenarnya akar masalahnya? Nah setiap guru berbeda, Ada yang merasa sudah jenuh karena menghadapi masa pensiun, beda. Ada yang benar-benar malas, ada, gitu ya. Ada yang tidak bisa hanya IT, ada. Ada yang benar-benar belum bisa, ada. Karena dia guru baru, gitu ya, guru baru dari K3K itu ya, masih guru baru, belum ada tantangan. Nah untuk itu maka solusinya yang pertama kita ada diskusi komunitas belajar. Dalam sekolah penggerak itu disebut dengan komunitas belajar. Kita di KBN 2 ada komunitas belajar, ya, ketuanya Ibu Yuni. Nah itu di komunitas belajar itu mereka curhat-curhatan. Si A ke si B, si C, tergantung seringnya dia kemana. Ketika tidak menemukan titik temu, maka kepala sekolah terjun. Apa masalahnya kita bahas bersama-sama itu secara ombel. Komunitas belajar kelompok itu seperti itu. Nanti ada masih tetap tuh di komunitas tidak berhasil, maka hubungan secara personal. Iya, ayo belajar komputer, kumacarana, ayo, dia bisa tahu, ajar begitu lah, tetap tuh kepala sekolah, dipaksa, pecut. Gitu. Itu teori saya, kalau ada penekanan, kalau tidak bisa, maka SKP-nya tidak akan tanda tangan. Itu SKP tidak akan tanda tangan. Berarti belum harus ada perubahan. Gitu. Kalau siswa ada rapot, sama. Guru juga ada rapot, namanya SKP. Boleh dapat SKP dengan catatan apa yang saya inginkan terpenuhi. Misalkan setiap orang berbeda-beda tuh. Tapi secara umum misalkan, misalkan laksanakan tugas ini, caranya begini. Dilaksanakan dengan baik, dapat SKP. Kalau tidak dapat, tidak dilaksanakan, ya tidak akan dapat SKP. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi personal. Jadi personal itu disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin guru ini belum tahu tentang perancangan pembelajaran, tentang penyusunan misalkan ATP atau modul ajar dan sebagainya.
guru ini belum bisa ini, belum itu, semuanya berbeda-beda. Itu ya jadi ada diskusi dengan teman sejawat, ada dengan guru, ada kepala sekolah. Nah, apabila oleh kepala sekolah tidak mempan, ini tidak bisa, kami manggil dari dinas, dari pengawas supaya ada motivasi ke sini. Dan sekarang dengan aturannya Undang-Undang tentang Kepegawaian nomor 50 itu, bagi guru yang tidak melaksanakan tupoksi, maka mau tidak mau itu akan ada disipliner, akan ada teguran dinas. Jadi tegurannya itu langsung dari dinas? Iya, kalau bisa awalnya dari kepala sekolah dulu. Kalau kepala sekolah yang tidak mempan, oleh kepala sekolah tidak mempan, maka mau tidak mau saya manggil dinas supaya tegur. Kesulitan si anaknya, Nah, perubahan kurikulumnya. Anak itu merupakan subjek dalam ini ya. Jadi maksudnya ini. Jadi bagi anak itu bagaimana guru? Sebenarnya tidak ada masalah bagi anak itu. Anak itu sebagai bukan objek ya, semacam subjek ya. Sekarang itu jadi kan. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berbasis peserta didik. Nah, ketika pembelajaran berbasis peserta didik ini yang membedakan, sebenarnya bukan membedakan sih, dan juga sudah ada penekanan sekarang ini. Bahkan pada kurikulum Merdeka ini kita itu mengajar harus berdasarkan pada kebutuhan peserta didik atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru itu harus mengajar itu harus bisa membedakan mana anak yang butuh A, mana anak yang butuh B, mana anak yang butuh C. Ini yang susah. Dulu kalau kita mengajar, mungkin ada juga semua sama. Ketika mengajar guru kan semuanya materi sama ya, tugas sama dan sebagainya. Sekarang tidak bisa. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut, itu guru itu awalnya yang pertama harus mengadakan tes diagnostik, itu namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak untuk belajar, materi yang sudah dikuasai berapa, gitu seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang lambat, itu mereka harus diberikan soal-soal materi-materi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ada yang cepat, ada yang pintar, soal-soalnya semuanya diberikan lebih cepat dari itu. Nah, jadi inilah keunggulan, bukan keunggulan sebenarnya dari dulu sebenarnya udah ada, dulu sudah ada. Jadi buat diferensiasi itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini untuk guru-guru yang sudah tua ini agak kewalahan memilah-milah itu. Sebenarnya enak, endah. Inilah jadi ada semacam masih mungkin dalam proses ya, kita masih prosesnya. Makanya sebenarnya idealnya sih, idealnya. Tapi juga Bapak sendiri sering menyusun kurikulum itu dianalisa terlebih dahulu. Jadi bukan hanya sekedar ini ada kurikulum laksanakan jadi seperti itu. Jadi kajian kurikulum itu minimal 3 tahun sebelum dilaksanakan. Kajian kurikulum sebelum dilaksanakan. Jadi kami dulu itu 2012 itu sudah menyusun kurikulum, barulah diterapkan di kurikulum 2013. Nah, sekarang yang ANBK ya, soal-soal ANBK itu kami buat di tahun 2015. Saya kebetulan timnya di pusat itu menyusunnya soal-soal tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada benar-benar di programnya matang gitu. Nah, sekarang kelasannya kurikulum Merdekanya sesuatu hal yang dipaksakan harus dilaksanakan gitu. Makanya kita akhirnya mau tidak mau, sedangkan berdasarkan teori saya tadi sampaikan itu kalau kita menarik sesuatu dengan cepat, insya Allah tidak akan berhasil. Tidak, kita akan berhasil. Ya butuh proses, tidak akan berhasil. Sok silakan. Ini kurikulum Merdeka sekarang dipaksakan, apalagi dengan CGV ini punten guru penggerak itu. Tapi mudah-mudahan ada hasil yang memuaskan ya, mudah-mudahan. Karena tapi dalam teori kami, teori fisika itu karena IPA itu adalah mengajukan kajian alam, itu sudah dihitung oleh para ahli itu syariatlah gitu. Wallahu a'lam hakikat Allah gitu ya. Syariatlah gitu. Itu tidak akan hasilnya tidak akan semaksimal mungkin. Gitu. Dari guru penggerak yang usia muda, yang baru 3B langsung ke sekolah ya. Itu tidak akan bisa dimasukkan. Karena memang kurang pengalaman juga.
Ya, masalahnya banyak sebenarnya. Pendidikan itu beberapa faktor mempengaruhi. Jadi bukan hanya sekedar teori, konsep udah. Jadi benar-benar tadi yang sampaikan pengalaman itu benar-benar. Jadi kita itu bisa menentukan strategi lebih matang itu setelah kita melakukan beberapa kali percobaan. Saya kebetulan salah satu tim pembuat soal di nasional. Itu awalnya dari 2003 membuat soal itu lama sampai sekarang gitu. Ya barulah menemukan titik. Oh, strateginya gini ya, cara ngajar itu gini. Itu baru. Itu pun bagi mereka yang berpikir, yang melakukan percobaan, mau ganti tiap. Nah bagi sekarang yang tidak hanya mengikuti saya susah. Saya bangga pada proses enggak. Di dalam kurikulum itu kan pasti ada yang namanya pendekatan. Maksudnya itu bagaimana cara pendekatan apa sih kurikulum Merdeka itu jadi sini? Nah pendekatannya tadi kan ada saya sampaikan bahwa pendekatan itu ada pendekatan ke guru, ada pendekatan ke siswa, ada pendekatan ke orang tua. Itu dalam kurikulumnya karena kan keseluruhannya. Iya. Saya sebagai kepala sekolah nih ada keseluruhan. Ini harus harus dibagi tahapan. Yang pertama kita ke siswa dulu. Nah untuk pendekatan pembelajaran itu otomatis mau tidak mau kita menggunakan strategi pembelajaran. Nah, yang disarankan di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran PBL. Tahu PBL? Tidak. Tahu? Wah gimana ini? PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah, bahasa kurangnya, bahasa Pandeglang. Di sini problem berbasis learning, problem solving, ya problem solving ya berbasis masalah. Jadi maksud bapak gini, itu salah satu pendekatan. Nah memang kemudian pendekatan contextual learning, gitu ya, pendekatan inquiry itu kita terapkan semuanya. Nah ini tidak akan bisa terlaksana apabila gurunya tidak paham. Jika kumaha eta perubahan berbasis masalah ini, jadi harapan di kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu sebelum mengajar itu guru itu harus banyak pertanyaan di otaknya. Nah pertanyaannya ya otomatis mau tidak mau pertanyaan harus berbobot yang disebut dengan penerapan HOTS. Nah, tahu HOTS itu? Kestengan PR tadi namanya. Intinya jadi bahasa Pandeglang nama pertanyaan tingkat tingginya. Kami itu merumuskan yang namanya pertanyaan karena kami terlibat di dalam. Saya sendiri waktu itu kami tuh menyusun pertanyaan tingkat tinggi itu dengan para profesor itu kurang lebih 5 tahun. Jadi benar-benar gitu. Nah ini, nah itu guru itu harus di otaknya harus tertanam. Jadi sekarang itu ngajar itu bukan menerangkan anak-anak, dengarkan ibu akan nerangkan, tidak seperti itu. Tidak seperti itu sekarang ngajar itu. Jadi masalahnya contoh, kenapa sekarang misalkan sekarang pendidikan ya, kenapa sekarang itu misalkan anak-anak tidak merasa malu dengan belajar itu timbul pertanyaan ABC. Atau di kelas ketika air tumpah dimasukkan lapel airnya hilang kan? Pertanyaannya mengapa? Itu. Jadi guru itu biarkan anak yang menjawabnya sesuai dengan kemampuannya. Ini bukan teorinya. Ini coba kira-kira kenapa itu jawabannya? Ketika air tumpah dimasukin lapel airnya hilang. Terserah. Nah itu air hilang kan? Nah, itu teorinya apa gitu ya? Air celah-celah kecil kan? Terserah gitu maksudnya seperti itu teorinya maksudnya. Nah ini biarkan anak yang menjawab. Mungkin anak menjawab, Pak ini masuk ke lapel atau masuk sebagainya dan sebagainya itu pertanyaan. Assalamualaikum. Pendekatannya gitu ya. Jadi pendekatannya sekarang itu banyaknya mendengarkan profesor yang bertanya dan bertanya. Jadi jangan banyak menerangkan, menjelaskan tidak. Karena berarti dari SD juga kita sudah harus diterapkan bahwa anak tuh jangan menyesuaikan tapi harus berusaha mengembangkan diri. Gitu. Seperti itu ya. Jadi harapannya itu dari anak sekolah sekarang ini. Jadi benar-benar
masalah-masalah yang timbul seperti apa, ya seperti harusnya bagaimana itu dikaji gitu. Ya, apalagi? Apalagi? Nanti itu baru ke anak ya? Iya. Baru ke anak. Nah sekarang ke gurunya sama pendekatannya tadi. Pendekatan kita harus ada pendekatan humanistik dengan guru itu agar mereka mudah menerima, tidak bisa dipaksa guru itu sekarang. Harus benar lawan, harus lawanan, pemacaran, pendekatan seperti itu juga. Mereka paham bahwa kurikulum seperti ini, tujuannya seperti ini. Nah yang terakhir agar ke orang tua juga harus adakan pendidikan, bagaimana dia keterlibatan dalam pendidikan. Harus ada itu, kalau tidak mau dituntut orang tua itu. Jadi bukan masa bodoh. Saya udah nyalahkan anak, ya udah bagaimana sekolah, tidak seperti itu. Jadi ini harus ada keterlibatan orang tua. Nah, nanti peran-perannya, fungsinya itu diadakan pelatihan. Orang tua juga ada pelatihan. Jadi tiap tahun kita adakan pendekatan orang tua seperti apa, fungsi untuk pada anak. Itu anak-anak ini. Ini Pak, proses penerapannya sudah sampai berapa persen, sudah maksimal atau belum? Nah untuk maksimal itu pasti kata saya bahwa itu Baru. yang pertama bukan masalah angka ya. Bukan masalah angka itu. Ya, misalkan sekian persen yang tidak. Karena ini dinamis sifatnya. Kurikulum dinamis. Makanya di sana itu bukan maksimal, optimal. Optimal itu, kata optimal itu beda kan maksimal dengan optimal. Optimal itu disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Kalau persen tadi itu mungkin kita ada batasan-batasannya. Kita coba seperti sekarang dalam kurikulum Merdeka tidak ada KKM. Dulu kurikulum 13 ada KKM, sekarang tidak ada KKM. Gitu. Maka dari itu ketika tidak ada KKM, anak berapapun bisa naik kelas. Itu kelemahannya. Anak berapapun bisa naik, nilai 1 pun bisa naik kelas. Nah sekarang itu dengan adanya fase itu, anak kelas 1 tidak naik kelas, dia tahun depan bisa duduk di kelas 2 bisa. Tapi pembelajarannya tetap di fase A, di kelas 1. Gitu. Jadi tidak ada anak yang tidak naik kelas, semuanya naik kelas. Itu masalahnya. Ya. Kalau begitu nggak ada tantangan tuh Pak. Kalau misalkan langsung naik kelas, walaupun misalkan nilai jelek ibaratnya ya, tapi tetap naik kelas, yang apa yang mau diambil. Sedangkan kita untuk nilai itu dari pola pikir kan, dari kreativitas. Iya benar. Ya. Tadi justru kata saya itu, nih silakan Anda nanti berkirim surat ke Pak Nadiem. Ya, menurut kami itu tidak objektif ya, tidak objektif tentang hasil dari pembelajaran ya, tidak objektif. Misalkan kalau dulu itu anak yang nilainya bagus dapat penghargaan ranking terbaik, sekarang tidak boleh ada ranking. Tidak boleh. Tidak ada penghargaan. Khawatirnya ini karena penekanan HAM, penekanannya dari kata HAM. Itu mau kayak dipukul rata ya kalau misalkan kita ada ranking. Iya, ini justru ini kita kendalanya di sana. Kalau dulu itu sebagai motivasi anak yang berprestasi dapat ranking. Iya. Sekarang tidak boleh juara ke 1, kelas 1 tidak boleh. Itu memang ada juga disebutnya terbaik aja, terbaik akhlaknya, terbaik itunya. Jadi anak terbaik. Gitu. Jadi bukan juara ke 1 dengan nilainya gitu. Itu memang hak ini yang benar-benar. Justru kita itu kadang kalau suatu organisasi baik di rumah tangga apapun, kalau dicampuri oleh orang lain, saya yakin tidak akan sukses. Anda nanti punya keluarga, orang tua ikut campur, kira-kira sakinah mawaddah warahmah jelas. Kira-kira karena ada intervensi dari orang lain. Sama kita juga ini pendidikan di Indonesia itu ada intervensi dari orang lain, ada kepentingan, akhirnya kita tidak bisa mengembangkan diri. Gitu, karena ada kata HAM tadi. Sekarang dulu ketika anak sekolah kecil disinter ke guru marah tuh. Biasa kan? Iya. Ke orang ke guru kumaha kita. Akhirnya mah ketika seberat kita guru dilaporkan, itu yang jadi masalah. Iya. Contoh sekarang. Padahal kitanya punya aturan tersendiri, kita punya rumah tangga tersendiri. Iya, nggak begitu.
Nah ini PR bagi Anda. Yang ke depan itu silakan berargumen dengan para dosennya di sana. Gitu. Kenyataan di lapangan seperti ini. Pernah lihat ada guru yang dibunuh, ada guru yang diadukan ke polisi. Oh banyak sekarang suka nonton nggak? Ya ada aja Pak. Ya Ada kan? aja. Anaknya di. Nah, anak-anak kan bakal calon guru nih ke depannya. Di mana mau berkembang kreativitas dan sebagainya? Iya. Apakah ketika anak salah didiamkan saja? Tidak baik juga. Ya, justru tidak baik kan? Iya. Bahkan dalam Rasulullah itu kan kenapa Allah itu menciptakan surga dan neraka? Maksudnya ketika ada masalah dia misalkan berbagus, akhlaknya masuk ke surga. Ketika jelek, maksudnya ada reward dan punishment. Tidak ada seperti itu kan? Ada reward dan anak nu bodoh, atuh ayana ulah naik, kudu nama. Iya. Anak nu pintar menang penghargaan, bener nanti kudu nama. Akhirnya tidak boleh. Kenapa kasut kemana tak kasut dulu kan neraka Allah gitu. Nah itu karena kita tadi ada intervensi dari orang lain, inilah HAM itu yang jadi masalah. Ya inilah HAM itu yang jadi bermasalah. Ini ya PR nih bagi anda semuanya, ini PR. Bagaimana caranya kita tidak melanggar HAM tapi dia bisa berkembang, susah kalau ada intervensi dari orang lain. Kita justru melihatnya orang lain nih, Pak Menteri sekarang ini jujur saja melihatnya orang lain, melihatnya internasional, padahal kita punya kemampuan sendiri. Dulu itu kata saya juga bahwa kita itu juga percontohan pendidikan di Asia Tenggara, dan sekarang terbalik kita Tidak independen dong Pak. justru itu. Makanya kita itu justru Pak Menterinya lihatnya ke orang lain saja. Sekolah yang dicontoh oleh mereka sekolah internasional itu yang namanya internasional, Iya. bukan jati diri bangsa kita. Itu ini PR ya. Silakan ini dikaji lah, ditelaah ya. Ini kenyataan loh. Tadi yang pertama anak nu pinter nu bodoh sama naik, apakah adil nggak? Iya, nggak adil Pak. Sama sekali enggak. Nah, itu silakan tanyain aja ke dosen, tanyain aja. Pak, sekarang saya lihat kenyataan saya observasi gitu ya. Iya. Saya melihat kenyataan bahwa anak-anak di sekolah tersebut ketika mau bodoh, mau itu semuanya naik kelas. Menurut Bapak adil tidak? Harusnya bagaimana? Tanyain. Iya. PR tuh. Siapa? Nah, itu. Sekarang seperti itu. Makanya akhirnya pendidikannya contoh sampai mahasiswa pun ketika ada soal ASN yang passing grade-nya kan banyak yang tidak lulus. Tapi kalau kita lihat di daerah luar negeri, sekolah-sekolah luar negeri, bahkan di kita pun ada swasta. Tapi kemudian anak bapak di luar negeri ya, itu mereka tuh benar-benar kuliah itu nggak asal-asalan, nggak ada tuh kuliah pilihan ganda, nggak ada. Soalnya 5, jawabannya 20 lembar. Jadi benar-benar pola pikirnya dikeluarkan itu. Nah, mampu nggak seperti itu kalian? Siap nggak soal dari saya itu? Cinta Allah Pak. Siap. Nanti saya sampaikan ke dosen. Siapa rektornya sekarang? Pak Salman. Siapa? Pak Salman. Nanti saya sampaikan ke Pak Salman. Kebetulan mau ada teleponnya. Soalnya nanti Pak Salman supaya meningkatkan mutunya. Soalnya nanti silakan mereka supaya diberikan tantangan supaya pola pikirnya balik. Jangan ada di sini nomornya. Supaya apa? Supaya nanti kalian benar-benar berpikir gitu. Jadi tidak ada soal pilihan ganda, nggak ada. Bola main pusat atau Pak. Gitu. Jadi supaya apa? Kalian berpikir benar-benar nanti setelah kalian seperti itu supaya. Makanya di kita itu bapak sekarang pendidikan S2 aja di Indonesia aja 2 tahun tamat kan? Iya. Di sana enggak. Justru yang paling susah itu S2. Di sana itu minimal 3 atau 4 tahun itu bisa lulus S2. Kajiannya harus benar-benar kajian. Di kita 2 tahun amat lah semuanya mudah, bahkan tidak sekolah pun dapat gelar. Kenapa saya cerita ini? Karena kita punya fenomena, punya pengalaman. Ada teman-teman SIG-nya tahun 2000 sekian, S2-nya kalau lebih rendah dari misalkan contoh S1-nya 2007, S2-nya 2005, nggak logis kan? Tapi itu kenyataan di kita ada. Inilah karena pendidikan kita tuh selalu dipermudah. Mungkin bukan buat mudahnya ya, seperti itu. Sekarang nah ini di sini saya mau compare aja karena saya mengalami itu untuk masuk
perguruan tinggi sekarang itu banyak joki. Bahkan yang paling mengenaskan ketika ada sobat menyogok ini yang jadi beban kita moral kita. Seperti itu. Ya, PR ini semuanya. Ada yang nyogok, ada yang orang dalam juga. Itu. Makanya kata Anies Baswedan, bukan kita pendukung Anies ya. Iya. Ketika ada orda itu, Iya. orda orang dalam itu, ketika orda itu berlaku, susah dia mau memerdekakan kita itu. Ya, nonton nggak debat kemarin itu? Benar memang kita itu. Nggak apapun kalau tidak ada orang orda itu kita Iya. susah. Benar. Kenapa itu Pak? Seperti itu? Tanyain ke sana. Iya, ya maksudnya nggak hanya di pendidikan karena ya. apa? Karena mental Karena kan ini jadi pertanyaan ya, antara kita diatur sistem atau kita yang mengatur sistem. Itu idealnya, bagusnya itu kita yang mengatur sistem. Harusnya Pak. Idealnya jangan diatur oleh sistem. Nah ini, mampu nggak saudara merubah itu? Nah kemarin saya benar itu, saya sampaikan ke Pak Topik ya, tahun kemarin ke Pak Topik kepala dinasnya. Saya sampaikan, oh kita rubah sistem ini yang ada. Apa yang katanya? Udah Pak Hermana kalau itu usul ke bupati sana sendiri. Itu yang nggak bisa. Ini kita itu ketika kita ada perubahan sistem, makanya punten ya, bukan apa ya, nggak sebutnya teh, yang dina pemilu teh, kita bulan promosi lain tak. Kalau kita sampaikan ketika ada kata perubahan, orang itu sangat takut untuk dirubah. Punten gimana? Iya. Ya, ketika Pak Anies menyampaikan perubahan dan kesannya itu bahwa mereka salah gitu, padahal tidak kan? Yang namanya perubahan itu bukan pro Anies ya, gitu menyampaikan aja. Ketika Pak Anies menyampaikan ada perubahan ini, ya kita rubah sistem tata negara kita. Tadi kan kata saudara itu kan menginginkan adanya kita yang mengatur sistem ya. Makanya itu sistemnya kita atur loh. Bukan sistem mengatur kita kan? Kata itu. Tapi ketika Pak Anies menyampaikan itu kan ditolak semuanya kan? Oh ini kan udah bagus ini. Oh, padahal kan masih ada celah-celah yang kurang bagus ya. Ya, maksudnya itu kita rubah nih yang kurang bagus aja. Itu maksudnya. Tadi kan kata saudara itu bahwa kita harus mengatur sistem, bukan kita. Sama ketika kita mengendari motor, Marc Marquez. Kalau Marc Marquez pintar mengendalikan motornya itu lantai dua tidak akan terjadi. Tapi kalau Marc Marqueznya dikendalikan oleh motor, jatuhlah dia. Itu logis kan ya? Logis itu tidak bisa dibohongi. Sama ketika kamu gitu. Sama. Kalau kamu diatur oleh orang lain, kamu tidak akan berubah menjadi. Maka ada sebuah pepatah ya. Pernah baca buku aku? Pernah nggak ada baca puisi aku? Karya ini Enggak, pernah cari ya puisi aku. Itu menunjukkan bahwa kita punya pendirian, punya kemampuan. Kenapa harus terpaku orang lain gitu? Gitu maksudnya ke sana. Ya? Gitu kan? Pernah mendengar aku ini? Silakan kaji. Aku adalah aku. Intinya silakan. Itu ya silakan. Yang ini contoh gitu misalnya. Sama. Jadi bahkan itu dicontohkan maksudnya gini. Kenapa dalam nggak apa-apa yang melebar ya? Ini katakan relay kan tadi juga katanya relay kan? Iya. Itu dalam sebuah kitab diterangkan bahwa ada seorang pengembara orang tua dengan anaknya dengan mengendarai seekor keledai. Awalnya si ekor keledai itu ditaiki berdua awalnya. Dia berjalanlah dari satu kampung ke kampung lain. Ketika nyampe di kampung lain tersebut, orang kampung menyatakan, kampung si A, kampung A misalkan, ini orang ini tidak punya rasa kasihan. Kenapa? Kalau ada yang kecil ditunggangi berdua, maka turunlah bapaknya, yang itu anaknya yang naik. Datanglah ke kampung B. Sampai kampung B, ini anak ini nggak punya tata krama ya. Masa orang tua yang nuntun-nuntunnya, anaknya naik di atas. Turunlah bapaknya yang naik. Ya, sekarang anaknya menuntunnya. Datang lagi ke kampung C. Sampai di kampung C, ini orang tua nggak belas kasihan, anak kecil kok suruh nuntun-nuntun. Nah itu kan. Kalau kita tidak punya prinsip hidup seperti itu. Plan. Itu ya, maksudnya ke sana kan? Iya. Sama dengan itu. Yo, silakan generasi sekarang ini yang harus berpikir. Ya, generasi sekarang ini. Itu ya maksudnya. Iya. Itu ya, jadi maksudnya yuk kita
kalau mau mendidik dengan baik, didiklah anak-anak kita dengan hati kita. Ya, jelas. Bukan hati orang lain, hati kita. Jelas. Menurut Bapak, di dalam kurikulum ini kan maksudnya di zaman dulu ada beberapa kurikulum. Nah, menurut Bapak, kurikulum mana yang bagus atau yang cocok antara kurikulum 13 sama kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka? Yang paling bagus menurut Bapak? Semuanya bagus loh, tergantung kita ya tadi mengendalikan sistem kita. Gitu kan? Semuanya, bahkan ilmu mencuri pun bagus loh. Kalau kita melakukannya dengan baik kan? Iya. Benar, saya juga suka mencari ilmu. Kalau saya dulu waktu kecil itu, kalau ada orang latihan silat saya suka ngintip. Itulah ilmunya, saya belajar sendiri. Copy paste. Itu kan, Iya. mencuri ilmu namanya kan? Iya. Maksudnya mencuri kan, kata mencuri. Nah, maksudnya kurikulum itu semuanya baik. Tergantung kita yang memanajemennya. Tapi mungkin ada plus minusnya. Banyak gitu, pasti plus minusnya banyak gitu, pastinya ada kelemahan itu tergantung. Tadi kan bahwa itu kan disesuaikan dengan perkembangan zamannya, Kurikulum 75 bagus di zamannya, dan bagus di saat sekarang nggak bakal bisa bagus. Oh, sesuai era zaman ya, Pak? Iya, era zamannya toh. Kan tadi katakan bahwa kurikulum itu fleksibel, disesuaikan dengan perkembangan zaman, kata saya juga. Iya. Gitu kan? Iya. Kurikulum KBK berbasis kompetensi itu bagus di zamannya tahun 2010-an. Bagus itu. 2009 bagus karena di zaman seperti itu tuntutannya. Nah, sekarang kurikulum Merdeka di tahun 2020-an, ya kan? Bagus karena tuntutan kita sekarang seperti ini. Tergantung dari kita yang mengendalikannya, keinginan kita. Gitu ya. Jadi masalahnya semua juga ada kalau kurikulum sekarang tidak akan bagus kalau terapkan zaman dulu, nggak mungkin berhasil. Dari alam Oh, semuanya. Contoh kan ketuanya sekarang itu tuntutannya misalkan digitalisasi dan sebagainya. Bahwa mau ayah digitalisasi catatan ayah. Iya, tidak mungkin. Oh, nggak misalkan mungkin. kurikulum dulu, kurikulum persiapan diimplementasikan sekarang. Oh, Itu bisa mungkin. Karena tadi dalam hal ini tadi kurikulum misalkan 75 atau KBK ya yang Iya. dulu misalkan konsep penjajalan konsep, sekarang diterapkan anak melawan beda. Dulu ketika saya ngajar saat 25 pagelaran, pernah ngajar di pagelaran saya. Satu SD itu saya ngajar sendiri. Pernah. Kalau waktu itu tidak ada guru. Dengan suruh dia terek, mereka rapi. Karena zamannya patung-patung. Sekarang anak-anak sekarang termasuk kamu. berbagai kereng, Pak. Gitu kan? Iya. Anak sekarang 20 di kelas itu susah untuk aturan. Saya satu SD. Karena apa? Tadi dulu itu masih patuh pada guru. Makanya sekarang dengan adanya HAM tadi, Iya. kitanya justru itu. Jadi ya. Iya. Jadi pada intinya kurikulum itu bagus di zamannya. Terlalu bebas juga nggak baik, terlalu dikekang Iya, juga nggak baik ya, Pak. gitu ya. Betul. Semuanya ada itunya ya. Makanya aturan-aturannya tetap ada aturannya. Kayak baik buruknya kita berperilaku tergantung pada aturan. Yang pertama dan akur jeung batur. Benar. Nah, gitu ya. Nah, itu pada intinya. Jadi aturannya seperti apa? Kita ikuti aturan tersebut. Ya. Dan kita bagaimana memanajemen mengelola suatu aturan tersebut. Mengelola aturan tersebut gitu. Tapi ulah menyimpang dari aturan kita. Jadi sistemnya sebenarnya udah bagus, tapi bagaimana kita memanage sistem tersebut. Jadi sekarang itu terlalu banyak kebijakan sekarang, dan kebijakannya tidak sesuai dengan aturan. Itu masalahnya. Sehingga menimbulkan Iya. tekanan gitu, Pak. Iya, kebijakannya tidak sesuai dengan aturan. Contoh, kemarin itu kan ada pengangkatan P3K kan. P3K ya, Pandeglang tidak terkendali sampai dia tuh mengangkat lebih. Pas apa yang terjadi ketika mau menggaji tidak ada uang gajinya, akhirnya tunda kami semuanya dicurahkan itu karena tidak bisa manajemen sistemnya tadi tidak bisa dimanajemen. Maksudnya ya, paham ya? Iya. Itu, Paham ya, nah, Pak. itu. Jadi nah ini pendidik-pendidik yang sekarang ini jadi tolong nanti. Kalau nanti kalian mau mengajar itu sebenarnya aturan-aturan didaktik, metodiknya, psikologi pendidikannya itu benar-benar dipahami. Dan pada intinya harus ada keikhlasan. Saya dulu tidak mau jadi guru, jujur. Saya tidak mau jadi guru. Tapi karena orang tua menginginkan saya jadi guru, awalnya kan ketika melihat fenomena di alam bahwa mereka membutuhkan kita, kalau tidak mau. Pada harinya dengan hatilah mengajar. Ya, dengan hati.
Jadi kalau tidak dengan hati, kalau berpikir pada finansial, itu di Indonesia itu masih jauh dari sejahtera. Tapi kalau lain syakartum lagi dan aku mau diterapkan dalam kehidupan kita, syukur yang ada insya Allah. Gitu. Banyaknya kita tuh kalau banyak menuntut lebih. Ya kan salah satu presiden Amerika, Lincoln menyatakan, jangan kau tanyakan apa yang telah negara berikan pada kamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan pada negara. Jelas. Gitu kan? Kita banyaknya menuntut loh. Oh kurang ini kurang negara. Tanya aja. Dia kesegawenan kan dengan negara. Gitu kan? Jangan berbuat baik gitu kan. Macam-macam nanti. Kenapa terlalu menuntut seperti itu? Sok apa wanita? Oh guru honor seperti ini semuanya. Padahal tanya apa yang telah kita berikan untuk negara kita. Ya itu rese-rese gitu kan. Kalau menyalahkan batu nyalakan bisa. Kontribusi nggak ada. Iya. Kecuali kamu. Jelas. Kamu ya nih. Buktinya jangan banyak ngomong, banyak ada sebutan hukum alam. Iya. Kita ngajar dengan baik, insya Allah tuh hasilnya akan baik. Ajar dengan baik. Jangan memikirkan pada finansial, itu para alim semua juga tergantung kita yang mensyukurinya. Tergantung pada syukurinya. Kalau kita syukurnya, insya Allah berlebihan, bisa dan tidak akan masa sempurna. Tidak akan masa sempurna. Gitu. Tapi kalau kita terlalu melihat orang lain, terlalu begitu, ya pasti kita tuh masih jauh di sejahtera. Tapi tergantung kitanya. Tergantung kita. Jadi ya, ini generasi yang muda gitu. Sama nanti ke depan kalian berkeluarga nanti pasti ya keluarga. Gitu ya. Nah, tergantung pada kalian itu. Jadi sekali lagi amat saya kata, kalau nanti mengajarlah dengan hati. Jadi ulah untuk ke guru, ulah untuk ke kepala, akhirnya sebenarnya aing ngajar dia. Gitu. Jadi sebenarnya aing ngajar dia. Itu bahasa panikan nama. Anggaran ngajar benar ketika anaknya, ketika kamu dirindukan oleh anak, berarti ngajar kamu udah bagus. Berhasil ya Pak. Ya, ketika kamu dirindukan oleh anak, itu ngajar kamu udah bagus. Gak usah keluar ini saya yang terbaik loh, kata presiden apa, kata calon nomor 1, oh ini calon nomor 2, dengan seperti itu, oh nanti kita lihat aja apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Itu nanti kalian milih itu seperti itu, nanti lihat aja cap ya, debat capres itu begitu, lihat aja. Tapi jangan apa yang diucapkannya sama nggak dengan yang dilakukannya. Iya. Gitu aja pasarnya ke sana. Kalau udah sama, udah itu pilih. Kalau tidak sama jangan. Saya munafik gitu. Kalau orang sudah munafik ya sudah, susah. Ya. Namanya juga orang kan berbeda-beda. Gitu ya nanti bakal milih kan? Iya. Seperti pemimpin yang baik itu, pemimpin yang baik itu, pemimpin yang amanah itu ketika dia ucapkan sama dengan yang dia lakukan itu. Sorry tawaran itu seperti itu. Ketika kita melihat Anies bagus dari ngecapnya, misalkan kita ngelihat Prabowo dari tentaranya, misalkan kita ngelihat Ganjar dari ininya, ya tergantung aja gitu ya. Gitu ya. Ini nanti ke depannya itu pendidikan itu nanti di kalian ada di pundak kalian. Berhasil tidaknya di sana. Kami mungkin ya tahun-tahun yang akan datang masuk pada enggak, waalaikumsalam mereka sabu, enggak. Biar kurikulum di sekolah itu berjalan lancar, khususnya di SD Tabora. Intinya itu bekerja dengan hati. Betul gitu. Kita seperti itu. Saya selalu memakan pada teman-teman saya bekerja dengan. Sebab kalau tidak dengan hati, kita selalu kurang. Ya. Selalu menyalahkan orang lain. Itu seperti itu. Maka dari itu saya selalu menyarankan pada teman-teman, yuk kita bekerja dengan hati. Ya. Misalkan ketika melihat orang lain itu jangan menyalahkan orang lainnya, menyalahkan diri kita sendiri. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi refleksi itu perlu. Bahkan Umar bin Khattab itu hampir tiap malam Jumat dia refleksi diri. Ketika banyak dosa dia menangis, ketika itu dia bersedih. Nah, sudah dilakukan itu. Nah, saya selalu merefleksikan teman-teman semuanya setiap itu apa yang sudah ibu lakukan terhadap siswanya. Direfleksi. Apakah ada sisanya semua juga ini? Seperti itu, refleksi diri ya. Jadi ini ya di kurikulum mereka ada emosional refleksi ya. Nah refleksi diri itulah untuk mengukur seberapa baik atau tidaknya kita mengajar di kelas, sudah berhasil atau tidak. Jangan orang lain, oleh dia sendiri.
saya ketika kemarin ada guru-guru yang misalkan ada perselisihan, itu ada manusiawi, saya tidak menyalahkan mereka. Saya introspeksi diri, apa yang salah di diri saya sebagai pemimpin, dan saya sampaikan apa yang kurang. Saya tanyakan pada mereka, takut saya tidak adil, tidak bijak dan sebagainya. Saya tanyakan, dan saya tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Tidak akan menyalahkan orang lain. Jadi kita akan pendirian. Nah, nanti mereka sadar sendiri loh. Itu paling seperti itu ya. Jadi bukanlah dengan kaki, sama kayak dia, lakukanlah dengan. Jangan terlalu menuntut pada orang lainnya seperti itu. Saya enggak boleh. Cukup pertanyaan. Ayo apa lagi? Kalau aku cukup Kak. Ayo yang teman-teman yang lain kita kan. Ayo ada nanya lagi? Ada lagi? Ayo ini yang nanya cuma segini aja. Ini yang ini bertiga nulis aja semuanya. Oh, beda nulis. Wow, beda-beda juga. Sudah cukup ya. Ya cukup. Ayo. Terima kasih Bapak sudah memberikan ilmunya, pemahamannya kepada kita terkait kurikulum merdeka. Sebelumnya mohon maaf apabila ada perilaku kita yang kurang sopan ya Pak ya. Jadi, Kami hari ini kita juga apa namanya belum bisa memberikan apa-apa atau tidak bisa memberikan feedback gitu Pak ya. Tidak apa-apa. Yang penting gini, bagi kami itu silakan saja bertanya. Sebenarnya mahasiswa itu bukan baru kali ini. Jadi banyak sekali mahasiswa yang kebetulan datang ke sini. Ya kebetulan nggak tahu saya juga. Padahal yang sekolah kongres itu banyak. Di kita ini banyak sekolah kongres itu, tapi nggak tahu datangnya ke saya aja semua. Tahu wallahu a'lam. Secara kebetulan ini kalau ada ininya ya. Kebetulan. Ini dari banyak dari UIN, dari Untirta, yang paling banyak Untirta, UIN, UPI. Nggak tahu rujukannya ke sini. Nggak tahu wallahu a'lam. Seperti silakan aja. Bagi saya secara pribadi, kalau ada hal yang terkait dengan pembelajaran, terkait dengan pendidikan, enggak, gitu ya silakan. Saya akan terima, mau lewat telepon, lewat silakan ya. Main apa seperti ada dengan pendidikan enggak, gitu ya. Insyaallah kita bantu. Apa ininya kami itu ingin memajukan pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Ini jadi PR besar nih. Saya mempunyai PR besar di Pandeglang itu. Kebetulan secara ini kami itu saya pribadi sering keluar provinsi, kita melihat pendidikan, jadi konsultan pendidikan. Nah pas melihat Pandeglang ini jadi sedih ya. Sedihnya kenapa? Kita itu kan dekat dengan ibu kota negara, dekat dengan ibu kota, tapi pendidikan kita jauh tertinggal oleh yang ada di sana. Seperti contoh kecil Jogja, Bali, Surabaya, pada jauh kan? Mereka jauh dari kita yang jauh tertinggal. Tadi sistem ini kita belum bisa. Nah saya mengharapkan itu generasi inilah harus kuat, jangan menunduk semua daun. Itu ya harapan saya seperti itu. Jadi kita bapak saya sendiri punya PR besar, masih belum berhasil untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Sebenarnya Pandeglang bukan anak-anaknya atau gurunya pun bukan ece-ece loh. Saya bukan ece-ece. Kita kalau lomba, baik guru maupun siswa itu selalu dapat. Selalu ada contoh kecil sederhana bapak sendiri di provinsi juara ke-1, bahkan kemarin juara banyak. Dia selalu kalau ada kejuaraan di provinsi itu Pandeglang itu yang terbanyak jadi juara. Kualitas pendidikan guru-guru bagus. Bahkan untuk sementara ini yang jadi konsultan pendidikan di pusat itu banyak dari Pandeglang. Nah ini tapi kenapa pendidikan kita jauh tertinggal? Ini yang jadi kami sedih. Ini pertanyaan. Sedih itu kami seperti itu. Mau seperti apa nih pendidikan? Sebab kita melangkah sendiri kita tidak bisa. Ikut aturan mereka kita terbebani. Itu seperti itu. Silakan. Ya ini PR kalian. PR kalian semuanya supaya nanti coba pikirkan, buatlah sebuah skripsi jangan nyontek. Ya itu yang pertama. Kalian buat kajian tersendiri. Silakan. Saya bantu nanti kalau ada yang tentang pendidikan ada di mana. Gratis tidak ada apa-apa. Silakan. Ya, gitu ya. Memang sekarang itu mudah loh. Dengan CGTP ya, itu kita mau mencari apapun nanti mudah. Untuk cari kesulitan murah sekarang udah banyak. Itu downloadan mudah selesai. Tapi apakah nempel di otak kalian? Iya Pak, karena memang bukan karangan dari kita sendiri, bukan dari memori internal kita sendiri. Apakah nempel di otak kalian? Gitu ya. Kalau kita awalnya membohongi diri kita sendiri, selamanya kita akan membohongi.
Itu masalahnya. Diri sendirinya sih bohongan. Kau mau apapun, kasihnya seperti itu. Kalau ulangan nontek, itu membohongi diri sendiri. Itu seperti itu. Itu hal yang ini ya PR besar. PR besar di sini. Ya, silakan nanti kedepannya mau seperti apa Pak? Gitu ya. Jadi silakanlah kaji, amati, jangan berpikir saya alumnus dari apa? ISTKIP ini ya. Ya orang kalau misalkan mereka Untirta, mereka UIN, mereka UPI, ya. Saya tidak menekankan di mana status kuliahnya, mereka pola pikirnya. Ya, pola pikirnya yang baik. Jangan mereka orang Untirta, mereka orang UPI, itu apa? Jadi kan masalah. Yang paling pola pikir kalian untuk mengembangkan pendidikan. Baik, Bapak, untuk diskusi kita kali ini kita Ya, cukupkan. ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh